Selamat pagi, Pak Hans dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang akan kita bawa, Cost Concept and the Cost Accounting Information System. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri. Saya Angelin Clara Bilbibo, lalu ada Jiane Rifarhan, lalu ada Nadindra Nareswari. Poin pertama yang akan kita bahas adalah the cost concept. Konsep biaya berkembang sesuai dengan kebutuhan akuntan, ekonom, dan insinyur. Akuntan mendefinisikan biaya sebagai pengorbanan atau pengeluaran untuk memperoleh manfaat, yang dicatat sebagai penurunan aset atau peningkatan kewajiban. Biaya sering disamakan dengan beban, tetapi beban lebih spesifik sebagai penurunan aset bersih akibat penggunaan layanan ekonomi untuk menghasilkan pendapatan atau pembayaran pajak. Perbedaan utama antara biaya dan beban dapat dilihat dalam pembelian bahan baku. Saat bahan baku dibeli, itu adalah biaya, tetapi belum menjadi beban. Beban baru terjadi saat bahan baku digunakan dalam produksi dan produk dijual, sehingga biaya tersebut dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, setiap beban adalah biaya, tetapi tidak semua biaya adalah beban. Biaya dapat dikategorikan lebih lanjut seperti biaya langsung, tidak langsung, tetap, variabel, produk, periode, dan lainnya, sesuai dengan penggunaannya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain itu, dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, akuntan juga mempertimbangkan biaya masa depan, penggantian, diferensial, dan peluang meskipun biaya ini tidak dilaporkan dalam laporan keuangan eksternal. Lalu yang selanjutnya adalah cost object. Cost object adalah item atau aktivitas yang biayanya dikumpulkan dan diukur. Contoh cost object meliputi product, batch of like units, customer order, contract, product line, process department, division, project, strategic goal. Konsep cost object sangat penting dalam akuntansi karena menentukan apa yang dihitung biayanya. Sistem akuntansi biaya bersifat multidimensional untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam perhitungan, perencanaan, dan pengendalian biaya. Selain itu, menetapkan biaya per unit produk. Sistem ini juga harus mengalokasikan biaya berdasarkan tanggung jawab manajerial seperti pada tingkat departemen, geografis, dan fungsional. Oleh karena itu, desain dan implementasi sistem akuntansi biaya harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua ada traceability of cost to cost objects. Poin yang pertama adalah impact of traceability on cost measurement. Setelah cost object ditentukan, pengukuran biaya sangat bergantung pada tingkat traceability biaya terhadap cost object. Semakin tinggi traceability, semakin akurat dan dapat diandalkan hasil pengukuran biaya yang penting untuk pengambilan keputusan. Poin yang kedua, the spectrum of cost credibility. Credibility biaya berada dalam suatu spektrum, tidak hanya terbatas pada biaya langsung dan tidak langsung. Contoh biaya yang dapat ditelusuri langsung ke unit produk adalah contohnya seperti bahan baku dan royalti paten. Lalu ada juga biaya yang dapat ditelusuri melalui pengamatan proses produksi seperti tenaga kerja, energi, dan bahan habis pakai. Namun, tidak semua biaya yang dapat ditelusuri dicatat sebagai biaya langsung karena pertimbangan efisiensi dan biaya pencatatan. Lalu poin yang ketiga adalah costs that are almost untraceable. Terdapat biaya yang hanya dapat dikaitkan dengan unit produk melalui metode alokasi yang kurang baik atau sewenang-wenang seperti pembagian biaya, pajak, dan bunga obligasi perusahaan ke setiap unit produk. Karena banyak langkah dan aritmatika dan asumsi dalam metode ini sehingga seringkali tidak dapat diandalkan untuk perencanaan atau pengambilan keputusan. Saat ini, di kalangan produsen yang ingin meningkatkan daya saing, mereka mengandalkan traceability sebagai dasar utama dalam mengklasifikasikan dan memahami biaya.
sehingga sistem akuntansi biaya mereka lebih akurat dan relevan. Lalu yang ketiga adalah cost credibility in service industry. Credibility biaya dalam bisnis jasa sama pentingnya dengan industri manufaktur, terutama untuk keputusan harga, penawaran, serta penambahan atau penghapusan layanan. Perlu dipahami, biaya setiap layanan sangat penting dalam lingkungan yang kompetitif. Contoh sederhananya adalah dari hotel industri. Hotel sering mengenakan biaya tambahan untuk layanan kamar, seperti biaya pengantaran $2 per pesanan. Jika biaya pengantaran dimasukkan ke dalam harga setiap menu, diperlukan alokasi biaya yang sewenang-wenang. Misalnya, apakah biaya yang sama harus diterapkan pada menu seharga $1 atau $30? Oleh karena itu, lebih masuk akal untuk mengenakan biaya pengantaran per pesanan, bukan per item. Dalam contoh ini, terdapat beberapa cost object. Harga menu ditentukan berdasarkan unit item, sementara biaya pengantaran dihitung berdasarkan pesanan. Biaya pengantaran tidak dapat ditelusuri langsung ke setiap item, melainkan keseluruhan pesanan. Jika pesanan hanya terdiri dari satu item, biaya pengantaran tampak terkait dengan item tersebut. Tetapi sebenarnya biaya ini ditentukan oleh adanya pesanan, bukan oleh jumlah item dalam pesanan. Untuk materi berikutnya yaitu sistem informasi akuntansi biaya. Informasi akuntansi biaya harus bersifat sistematif dan komparatif. Ini digunakan manajer supaya manajer dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemen untuk manajemen menengah dan manajemen operasi, mengevaluasi efektivitas rencana yang menunjukkan kegagalan, keberhasilan, mengidentifikasi dan memilih strategi, serta memutuskan penyesuaian dan perbaikan dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi biaya harus mencerminkan pembagian otoritas sehingga manajer individualis dapat dimintai pertanggungjawaban. Sistem harus didesain untuk merangsang manajemen berdasarkan pengecualian, yaitu sistem harus menyediakan manajemen dengan informasi, memfasilitasi, identifikasi, dan aktivitas yang memerlukan perhatian. Sistem informasi sebaiknya memfokuskan pada manajemen. Beberapa aspek signifikan dari kinerja mungkin sulit untuk diukur, sementara faktor yang lebih mudah diukur namun kurang signifikan bisa menyebabkan perusahaan manajer atau menekan secara berlebihan pada aktivitas yang salah. Manajer juga sebaiknya memperoleh informasi mengenai kesesuaian dengan tidak keterbatasan informasi. Persyaratan yang diharuskan oleh suatu organisasi yaitu persyaratan hukum, undang-undang, dan kontelektual dipenuhi oleh sistem dan efektif secara biaya, kecanggihan sistem di luar persyaratan, dan ditentukan semata-mata oleh nilai yang dihasilkan bagi manajemen. Selanjutnya ada sensitivitas terhadap perubahan metode. Manufaktur yang berorientasi pada robot ini memperkerjakan sedikit tenaga kerja secara langsung dan dapat ditelusuri ke setiap unit output. Hal ini meminimalkan perencanaan dan pengendalian untuk tenaga kerja langsung dan memerlukan metode dari alokasi biaya yang tidak berdasarkan tenaga kerja langsung. Filosofi just-in-time berusaha mencari cara untuk menurunkan investasi dalam persediaan secara dramatis. Ini mengubah fokus akuntansi tradisional dalam memantau persediaan barang dalam proses yang jumlahnya cukup besar. Akuntansi manajemen selalu dipanggil untuk mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, melaporkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi sistem informasi akuntansi biaya yang tidak pernah dibatasi pada informasi yang eksklusif pada keuangan yang diukur dalam satuan mata uang. Selanjutnya ada ukuran kinerja non-finansial. Banyak manajer telah menemukan bahwa kegunaan ukuran kinerja non-finansial ini tidak terbatas pada evaluasi kinerja. Alasannya untuk semakin meningkatkan perhatian dan memberikan ukuran tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada ketidakpuasan dengan langkah-langkah keuangan. Ukuran kinerja keuangan yang komprehensif
seperti total biaya atau pendapatan untuk produk atau divisi tidak selalu dianggap melayani tujuan pengambilan keputusan tertentu. Kegunaan terbatas ini adalah hasil dari langkah-langkah keuangan yang dihasilkan oleh sistem akun untuk melayani banyak tujuan secara bersama, termasuk laporan eksternal, perencanaan rutin dan kontrol operasi, serta kontrol peristiwa dan keputusan. Yang kedua itu selalu dianggap melayani tujuan pengambilan keputusan tertentu. Kegunaan terbatas ini merupakan hasil dari langkah-langkah keuangan yang dihasilkan oleh sistem akun untuk melayani banyak tujuan secara bersamaan, termasuk laporan eksternal, perencanaan rutin, dan kontrol operasi, perencanaan kontrol peristiwa, dan keputusan yang tidak biasa atau tidak berulang. Kemudian yang ketiga, ada ketidakpuasan dengan ketepatan yang lambat, di mana Departemen Akuntansi dan Pemrosesan Data Perusahaan itu menambah, menghapus, dan memodif langkah-langkah keuangan tradisional untuk keperluan. Jadi data keuangan itu bisa diproses oleh sistem pemproses data yang besar dan sangat sistematis. Dalam sistem seperti ini, proposal untuk perubahan diperiksa, auditabilitasnya, keputusannya terhadap hukum, peraturan atau aturan pelaporan, kerentanannya terhadap kesalahan penyajian, aksesnya, dan penyalahgunaannya. Kemudian yang keempat itu ada ketidakpuasan dengan langkah-langkah keuangan dari pemanfaatan pabrik. Langkah-langkah ini itu dengan mudah disalahartikan sebagai pendorong penggunaan berlebihan kapasitas yang tersedia hanya untuk meningkatkan ukuran pemanfaatan yang dilaporkan. Kemudian yang terakhir ada ketidakpuasan dengan langkah-langkah keuangan dan efisiensi pemrosesan. Dalam praktiknya ini, sistem biaya gagal memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan langkah-langkah kontrol. Jadi menghasilkan laporan yang dikritik karena terlambat, terlalu agregat, terlalu sulit untuk ditafsirkan, atau menyesatkan, jadi tidak mudah untuk dipahami. Ukuran kinerja non-finansial ini merupakan respon terhadap masalah dengan menggunakan data fisik sederhana dibandingkan data akuntansi yang telah dialokasikan dengan tidak terhubung dengan sistem akuntansi keuangan umum. Nah, caranya itu dipilih untuk mengukur hanya satu aspek spesifik dari kinerja. Ukuran kinerja non-finansial lain itu muncul di lingkungan JIT. Hal ini memberikan sinyal atas efisiensi proses keseluruhan dengan mengukur tingkat pencapaian pabrik dalam mencapai kondisi ideal JIT untuk tingkat persediaan minimum atau maksimum perputaran persediaan. Dalam kasus ini biasanya diukur dari satu ukuran populer dari jenis ini yang siklus manufakturnya atau waktu pemrosesannya hanya sebagian dari total waktu untuk unit berada di pabrik. Jadi dihitungnya tuh sebagai yang berikut, yaitu waktu proses dibagi jumlah waktu proses plus waktu tunggu ditambah waktu pindah dan waktu inspeksi. Jadi waktu proses dibagi dengan total waktu untuk yang lain-lain. Hanya waktu proses menambah nilai pada produk, jadi yang diinginkan adalah waktu proses menjadi sebesar mungkin bagian dari total waktu. Namun sayangnya, efisiensi siklus ini umumnya itu lebih kecil dari 1 dan tingkatnya serendah 0,1 yang terjadi. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya. Ada 5 klasifikasi biaya. Yang pertama, cost in relation to the product atau biaya dalam hubungannya dengan produk. Terdiri dari manufacturing cost dan commercial expense. Manufacturing cost, also called production cost or factory cost, is usually defined as the sum of 3 cost elements: direct materials, direct labor, and factory overhead. Jadi, biaya manufaktur biasa juga disebut dengan biaya produksi atau biaya pabrik. Terdiri dari 3 elemen biaya. Yang pertama, direct materials atau bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan secara eksplisit
dimasukkan dalam perhitungan biaya produk. Yang kedua adalah direct labor atau tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah orang yang mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi. Dan yang ketiga adalah factory overhead atau overhead pabrik. Overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan di luar proses produksi namun tetap diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya adalah alat tulis kantor dan biaya listrik. Kemudian, bahan baku langsung yang ditambah dengan tenaga kerja langsung akan menghasilkan prime cost atau biaya primer. Sedangkan tenaga kerja langsung yang ditambah dengan overhead pabrik akan menghasilkan conversion cost atau biaya konversi. Kemudian selain ketiga elemen biaya tadi, ada juga indirect materials dan indirect labor. Indirect materials atau bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk tetapi secara tidak langsung kurang dapat dilihat. Contohnya adalah lem kayu atau paku dalam proses pembuatan meja. Kemudian indirect labor atau tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang mendukung kegiatan perusahaan secara keseluruhan, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi. Contohnya adalah manajer sumber daya manusia, karyawan kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan. Yang kedua, commercial expense atau biaya komersial. Ada dua, yang pertama marketing expenses atau beban pemasaran. It begins when manufacturing has been completed and the product is in sellable condition. For example, expenses of promotion, selling, and delivery. Jadi, beban pemasaran dimulai ketika biaya manufaktur telah selesai dan produk ada dalam kondisi siap jual. Contohnya adalah biaya promosi, biaya penjualan, dan biaya pengiriman. Kemudian yang kedua ada administrative expense atau beban administratif. Include expenses incurred in directing and controlling the organization. Jadi beban administratif termasuk yang terjadi dalam mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Secara sederhana, beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk manajerial dan administrasi. Contohnya adalah biaya utilitas, elektronik, dan perabotan. Yang kedua, ada cost in relation to the volume of production atau biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. Ada 3 macam biaya. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada berapa banyak produk yang dihasilkan. Contohnya adalah biaya supplies, biaya bahan bakar, small tools, biaya penerimaan, dan royalti. Kemudian yang kedua ada fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya konstan dalam rentang yang relevan. Contohnya adalah gaji, biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, serta sewa. Yang ketiga ada semi-variable cost. Semi-variable cost ini terdiri dari elemen fixed cost dan variable cost. Contohnya adalah biaya listrik, pajak penghasilan, biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin, asuransi kesehatan dan kecelakaan, serta jasa bahan baku dan persediaan. Selanjutnya, cost in relation to manufacturing departments or other segments, atau biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi atau segmen lain. Yang pertama ada producing and service department. Producing department is manual and machine operation such as forming and assembling are performed directly on the product. Jadi, departemen produk adalah operasi manual dan operasi mesin
yang dilakukan secara langsung pada produk. Kemudian, service department atau departemen jasa is rendered for the benefit of other departments. Although a service department does not directly engage in production, its costs are part of factory overhead and are a cost of the product. Jadi, departemen jasa adalah jasa yang diberikan untuk keuntungan departemen lain, meskipun secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi, namun tetap merupakan bagian dari biaya produksi. Klasifikasi biayanya ada direct departmental cost dan indirect departmental cost. Suatu biaya dapat dikatakan sebagai direct departmental cost apabila biaya tersebut diketahui asalnya. Contohnya adalah gaji dari supervisor. Kemudian, suatu biaya dapat dikatakan sebagai indirect departmental cost apabila biaya tersebut digunakan bersama untuk memperoleh manfaat bersama. Contohnya, sewa gedung dan biaya penyusutan gedung. Kemudian yang kedua ada common cost and joint cost. Common costs are costs of facilities or service employed by two or more operation or segments. Jika diartikan, common cost atau biaya bergabung adalah biaya fasilitas atau jasa yang digunakan oleh dua atau lebih operasi atau segmen. Namun secara sederhana, biaya gabungan adalah biaya untuk memproduksi dua atau lebih produk secara terpisah dengan fasilitas yang sama. Contohnya adalah penyulingan minyak dan pengolahan minyak mentah. Kemudian yang kedua ada joint cost. Joint cost occurs when the production of one product makes it inevitable that one or more other products are also produced. For example, is dairy product. Jadi, joint cost atau biaya bersama adalah biaya yang dikeluarkan saat dua atau lebih produk yang berbeda terbentuk secara bersama dalam proses produksi yang sama. Contohnya adalah produk susu. Dalam pabrik susu, bukan hanya susu saja yang dihasilkan, tetapi juga bisa diproduksi mentega atau butter dan yogurt. Selanjutnya, cost in relation to accounting period atau biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. Ada dua. Yang pertama, capital expenditure is intended to provide future benefit and it's reported as an asset. Jadi, pengeluaran modal diharapkan akan memberikan manfaat di masa depan dan dilaporkan sebagai aset. Sedangkan revenue expenditure provides benefit for the current periods and is reported as an expenses. Jadi, pengeluaran pendapatan diharapkan memberikan manfaat untuk periode saat ini dan dilaporkan sebagai beban. Yang terakhir, cost in relation to a decision, action, or evaluation atau biaya dalam hubungannya dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. Ada 4 klasifikasi biaya. Yang pertama, differential cost. Differential cost is the difference in cost between two or more alternative company decision. Jadi, biaya diferensial adalah biaya perbedaan biaya antara dua atau lebih alternatif keputusan perusahaan. Yang kedua adalah opportunity cost. Is an amount of income or other benefit that might be lost if a particular alternative is taken. Jadi, opportunity cost adalah biaya atau manfaat yang mungkin hilang ketika alternatif tertentu diambil. Yang ketiga ada sunk cost.
Sunk cost is a cost that has occurred and is not relevant to decision making. Jadi, sunk cost ini adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu adalah R&D cost sama biaya pemasaran. Yang terakhir adalah unavoidable cost. Is a cost that are fixed and cannot be eliminated even when the company stops the product line. Jadi, unavoidable cost ini adalah biaya yang bersifat tetap dan tidak dapat dihilangkan bahkan ketika perusahaan menghentikan produk ini. Contohnya adalah biaya sewa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.